hidup ini akan sangat melelahkan kalau kita ini saling membandingkan dengan yang lain, saling berkompetisi. Iya. Yang seharusnya kita harus saling berkolaborasi. Itu yang bikin kita semakin frustasi. Kalau kita hidup di kota besar, kental yang namanya kompetisi. Pasti. Nggak usah di kota besar kayaknya ya. Di segala situasi juga kita ini sepertinya hidup untuk kompetisi. Iya, Karena iya. kan kepengennya ya mengusahakan hidup lebih baik. Baik dari sisi materi maupun berkompetisi dari sisi perubahan hidup ya kan, perubahan sikap. Oke. Pengen lebih baik daripada si A mungkin, pengen lebih baik daripada si B mungkin. Jadi hidup ini sepertinya penuh dengan kompetisi. Ya nggak sih, Ci? Yang saya tahu malah hidup ini kesempatan, Pak. Oh iya. Hidup ini. Iya. Kalau ada yang lain nyanyi yang lain tuh, Jonathan. Benarkah kita hidup dalam kompetisi di dalam kehidupan ini, Sobat Reida? Karena kita mengawali di minggu ini dengan tema mengusahakan hidup lebih baik. Itu kayak yang kita bicarain atau yang kita angkat topik di minggu ini, Sobat Reida. Ya. Diawali dengan hidup ini kompetisi bukan sih sebenarnya? Kita mau ngobrol dengan siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha Ungaran Semarang. Sudah lama tidak berjumpa, kita mau sapa dulu. Shalom, Shalom, Pastor Samuel. Pastor. Halo. Halo. Halo Sobat Bahtera Yuda, Pak Nathan, Pak Yonatan semuanya, long time no see ini. Yes, waduh, udah rindu Senang sekali sekali bisa ya. ketemu. Siap, terima kasih. Kami juga senang bisa ketemu dengan Pastor Samuel. Terima kasih buat waktunya. Ini kalau pacaran udah stres nih ya nggak ketemu ini. Kalau pacaran nih Sobat Reida. Kalau LDRan gitu ya, waduh, malam-malam udah nggak bisa tidur gitu ya. Nungguin ini kenapa ini kok nggak telepon nih ya. Sekarang kita bisa Zoom lagi Sobat Reida. Kalau Anda pengen dengerin dan lihat rekaman video kita ada di YouTube ya. Betul, di Bahtera Bahtera Yuda Yuda FM, betul. Pastor Samuel, kita bicara tentang mengusahakan hidup lebih baik. Banyak orang yang akhirnya hidup dalam kompetisi karena membandingkan hidup saya dengan orang lain harus lebih baik. Ya. Kan caranya nggak salah, Nathan. Cuman motivasinya adalah saya kepengen lebih baik daripada orang lain. Mungkin secara sikap, mungkin secara materi, ya kan? Mungkin secara ketaatan dalam beribadah, Rohani, gitu ya, gitu ya, kerohanian. oke. Sebenarnya hidup ini kompetisi bukan sih, Pastor Samuel? Menarik sekali pertanyaannya. Ya, setiap orang punya opini ya. Ya. Pak Yonatan, Pak Nathan, semua orang punya opini, punya pendapat masing-masing. Tapi bagi saya secara pribadi, hidup itu bukan tentang persaingan atau kompetisi, tetapi tentang menyelesaikan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, apapun itu, dengan yang terbaik di lintasan kita masing-masing. Wow. Itu yang bikin beda. Karena firman Tuhan sendiri katakan di Galatia 6 ayat 4 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan gini, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Wow. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Wow. Jadi firman Tuhan sendiri katakan nggak usah membandingkan diri dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Terlebih di masa-masa ini ya, tadi sempat dijelaskan oleh Pak Nathan, semuanya kita jadiin kompetisi. Kalau marketplace lah boleh lah ya, kayak namanya pekerjaan kan memang harus selalu lebih baik. Tetapi kadang-kadang kejadian ini ironisnya ada di gereja atau antar gereja atau anak-anak Tuhan yang harusnya saling melengkapi, saling berkolaborasi sebagai tubuh Kristus, bukan saling berkompetisi gitu ya. Itu yang namanya saya namakan comparison trap. Wow. Jadi kita selalu mikir, wah kenapa ya nih kok jumlah jemaatnya lebih banyak atau followersnya lebih banyak, postingannya kok bisa di-like sampai ribuan, konten YouTube-nya luar biasa, pelayanannya kok bisa lebih maju, network-nya semakin luas dan banyak hal gitu ya. Bukan saling mendukung tapi malah jadi saling curiga satu sama yang lain. Nah, hidup ini akan sangat melelahkan kalau kita ini saling membandingkan dengan yang lain, saling berkompetisi. Yang seharusnya kita harus saling berkolaborasi. Itu yang bikin kita semakin frustasi gitu ya. Itu dia. Nah, saya ingat apa yang dikatakan oleh almarhum pendeta Raditya Oloan ya, Pastor Raditya Oloan. Dia berkata bahwa menjadi orang lain atau berlari di lintasan orang lain itu adalah pertandingan yang tidak akan pernah kita bisa menangkan. Itu melelahkan. Tapi kalau saya mau nyebut orang yang dewasa rohani itu cirinya seperti apa? Nah, orang yang mature, orang yang dewasa rohani adalah orang yang bisa mengapresiasi, ikut bersukacita atas keberhasilan orang lain. Tapi tetap mengerjakan bagiannya dengan maksimal tanpa rasa insecure. Nah, itu mature, itu dewasa. Jadi dia ngerti tracknya di mana, dia tahu bagiannya di mana. Jadi please
untuk Sobat Bahtera Yuda jangan compare highlight atau cuplikan terbaik kehidupan orang lain dengan proses dapur atau behind the scene proses hidupmu. Betul. Karena itu nggak bisa dibandingin. Benar, setuju. Jadi kalau tadi pertanyaannya, lalu kalau hidup ini bukan kompetisi, kita kan nggak punya semangat gitu ya. Benar. Lalu kita tuh harusnya bertanding dengan siapa gitu. Nah ini yang harus kita lakukan. Jangan habiskan energi kita untuk sibuk menjadi orang lain, tapi jadilah versi terbaik dalam hidupmu di dalam Yesus dan berbuahlah untuk kemuliaannya. Be a better you. Be yourself, ya B2 ya. Be yourself and build yourself gitu. Jadilah versi terbaikmu di dalam Tuhan dan bangunlah dirimu setiap hari. Itulah persaingan atau kompetisi yang harus kita menangkan. Yaitu menjadi kita versi yang terbaik. Kita seharusnya harus lebih baik dari kita yang dulu. Gitu. Jadi jangan jadikan orang yang berhasil dalam hidupnya itu musuh atau kompetisi yang kita bersaing dengan dia, tapi jadikan mereka ini orang-orang yang kita bisa belajar dari mereka. Jadi be yourself and build yourself. Luar biasa. Begitu, penjelasan yang singkat pada jelas, Sobat Rida ya. Jadi kalau misalnya mau dijawab berkompetisi dengan siapa? Ya dengan diri sendiri dari hari lepas pada hari yang lainnya. Saya harus lebih baik daripada yang kemarin. Saya harus kalahkan yang kemarin. Saya harus lebih rajin, lebih tekun daripada yang kemarin. Seperti itu ya, Pastor Samuel ya. Betul sekali. Saya kepengen tadi nyeletuk tentang jemaat gereja, jumlah. Tapi ternyata terima kasih sudah diwakilkan. Saya pikir mau nyeletuk yang B2, Bapak. B2 bikin lapar, Pastor. Tapi tadi itu saya sempat singgungan. Iya, B2 yang lain ya. Iya makanya. Build yourself and be yourself in Jesus. Kalau B2 langsung sinyal saya langsung ketangkep B2. Ya murah di mana? Bukan ya. Cuman memang betul ya. Iya. Kita pun di dalam pelayanan ya. Kadang-kadang kita ini mikir, kenapa ya view-nya nggak sebesar yang sebelah? Kenapa kok nggak se-hype yang sebelah? Sebenarnya bukan itu yang harusnya kita lakukan ya. Pun kalau kita mau belajar ya datang untuk mempelajari hal-hal baik dari mereka. Seperti itu ya Pastor Samuel ya? Betul. Saat kita ini mau belajar, kita mau mengupgrade diri, itu artinya kita ini membuka diri untuk rendah hati. Dan orang yang rendah hati pasti hidupnya akan semakin besar dan semakin besar. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.